Baik pemirsa, jadi masih banyak cerita-cerita di pondok pesantren itu. Eh, Pernah juga waktu itu tugas saya di Masjid Agung itu kan sebenarnya membawa tromol kotak amal. Jadi kotak amal itu kalau pada masa dulu itu kan kotak amalnya. Jadi teman-teman Mas Fahmi dan teman-teman Ilmi, Mas Hari, Mas Amin kalau ke Sengkang, Masjid Agung itu adalah masjid yang diresmikan oleh Bung Karno dan itu besar, bangunannya kokoh. Sehingga pembawa celengan di sana itu atau istilahnya kotak amalnya itu 4 orang. Jadi depan kanan, depan kiri sampai tengah. Depan kanan sampai tengah kanan, depan kiri sampai tengah kiri. Lalu saya bertugas tengah ke belakang di bagian kanan. Tapi dulu memang pondok itu kan kita itu sangat dihinakan oleh anak-anak yang sebaya dengan kita. Karena kita kan pakai peci, pakai sarung. Sementara kalau yang SMP itu kan sepertinya sangat modern sekolahnya. Jadi kadang itu kita santri gak percaya diri sebenarnya. Karena kita sudah pakai sarung, makanya banyak angkatan-angkatan kami itu karena kan ada pengajian umum di Masjid Raya itu. Pengajiannya itu kalau malam Sabtu itu tafsir Jalalain. Malam Minggu itu adalah Riyadhus Shalihin. Malam Senin adalah kitab Irsyadul Ibad. Itu saya masih ingat banget semuanya. Malam Selasa kembali ke tafsir Jalalain. Malam Rabu Tanwirul Qulub. Semua guru-guru saya masih ingat siapa yang ngajari. Kalau malam Sabtu itu tafsir Jalalain oleh Gurta Kiai Haji Abu Nawas Bintang. Malam Minggu Riyadhus Shalihin oleh Andre Gurta Kiai Haji Hamzah Badawi Al-Maghfurullah. Kemudian malam Senin kitab Irsyadul Ibad diajarkan oleh Gurta Kiai Haji Abdul Rauf Kadir. Kemudian malam Selasa Gurta Kiai Haji Abdullah Katu. Itu saya masih ingat semua karena memang saya tinggal di masjid dan menjadi tukang muazzin. Kemudian malam Rabu kitab Tanwirul Qulub oleh Andre Gurta Kiai Haji Muhammad Hasan. Kemudian malam Kamis karena memang kitabnya tinggi tapi kita anak sanawi ikut saja walaupun di belakang duduk. Itu kitab Fathul Mu'in oleh Gurta Kiai Haji Muhammad Ilyas Salewe. Lalu malam Jumat itu tentu kita melanjutkan dengan ngaji-ngaji Al-Quran, ngaji Yasin, kemudian Al-Waqi'ah, kemudian Tabaraka, kemudian As-Sajadah dan Surah Luqman. Jadi tugas saya itu adalah bawa tromol kotak amal di tengah kanan belakang. Karena memang itu anak ngaji itu anak pesantren itu kita dihina, itu dianggap enteng, dianggap ustadz. Wow. Jadi di sana itu kalau dipanggil orang anak mengaji itu sebenarnya di pikiran kita santri itu panggilan menghina. Padahal kita ngaji, tapi anak mengaji. Jadi anak mengaji itu sepertinya hanya anak-anak yang hanya tahunya hal-hal yang berkaitan dengan agama. Tapi berkaitan dengan umum nggak bisa. Makanya waktu itu yang membuat saya tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris. Dan kemudian memperlihatkan kepada anak SMP ketika ada turis yang berjalan depannya Masjid Agung. Ya saya tetap pakai peci memperkenalkan diri kepada mereka. What's your name please? My name is Basnan. I am a student in Asadia Boarding School. Lalu anak SMP bilang, wih anak mengaji bisa bahasa Inggris ya? Ya bisa dong. Kita bisa ngaji, kamu gak bisa. Kita bisa bahasa Inggris, kamu juga bisa, tapi kita bisa ngaji, kamu gak bisa. Jadi oleh karena itu kepada pemirsa, teman-teman semuanya, baik yang mondok maupun yang tidak mondok, jangan anggap enteng lah santri. Santri itu adalah manusia, justru kalian harus menghormati santri. Santri adalah orang yang sedang menekuni, sedang menuntut ilmu. Menuntut ilmu, kemudian agar kemudian ilmu yang didapatkan itu kira-kira bisa kemudian tersampaikan ke masyarakat ketika mereka sudah menjadi besar. Tapi oleh karena itu bahwa enaknya di pesantren itu dan itu terjadi pada masa itu. Mungkin pikiran-pikiran itu karena memang waktu itu mungkin negara belum hadir di pesantren. Negara belum berpihak seperti apa, fasilitas, afirmasi lulusannya pesantren belum bisa menjadi apa-apa seperti sekolah umum. Akhirnya kemudian pikiran-pikiran itu muncul bukan hanya bagi masyarakat dewasa tapi juga anak-anak sebaya kita waktu itu yang memang menganggap bahwa apa itu anak-anak ngaji itu hanya urusan akhirat saja, sementara tidak bisa menjadi dokter, tidak bisa menjadi kuliah di perguruan tinggi umum. Nah akhirnya kemudian itu yang membuat masyarakat juga utamanya anak-anak muda juga memang menganggap
enteng santri. Alhamdulillah hari ini teman-teman pemirsa kita sangat bersyukur sudah ada undang-undang pesantren, makanya harus menjadi pede. Jadi waktu itu kalau tidak kuat keimanan saya sebagai santri, diejek-ejek begitu, dianggap hina-hina begitu, pasti berhenti menjadi santri. Tapi sebenarnya teman-teman kita juga banyak yang tidak bertahan imannya. Tetapi tetap mondok di pesantren, tapi hanya kalau keluar itu sengaja bawa celana abu-abu panjang yang kayak celananya SMA itu, supaya mereka dianggap sebagai anak SMA. Nah sementara kita kan kalau di pondok itu di pagi hari kan hari Sabtu karena liburnya Jumat, hari Sabtu, hari Minggu itu pakai celana hitam putih. Jadi putih bajunya, kemudian hitam celananya. Kemudian Senin, Selasa itu pakai abu-abu. Putih bajunya, kemudian abu-abu seperti anak SMA. Tapi begitu masuk Kamis, Rabu Kamis, itu kemudian pakaian kita adalah pakaian putih-putih. Bajunya putih, celananya putih. Nah kadang teman-teman, ketika kemudian gilirannya hari Kamis Rabu itu kan pakai putih-putih. Itu kentara banget, jelas sekali ini anak ngaji, ini anak santri, ini anak bukan santri. Makanya banyak teman-teman saya itu tidak mau pakai celana-celana putih. Kenapa? Karena langsung teridentifikasi, oh ini santri pondok pesantren Asadiyah. Dan itu ada perasaan malu. Karena nanti dianggap, ngaji di pondok. Akhirnya kemudian banyak teman-teman yang walaupun Kamis Rabu itu pakai putih-putih, celananya putih, bajunya putih, tapi kemudian celananya diganti dengan abu-abu. Hanya untuk mengelabui agar mereka tidak dianggap sebagai santri pondok pesantren. Nah ini kira-kira sahabat pendengar, sahabat pemirsa, keunikan-keunikan yang terjadi di pondok pesantren. Akhirnya kemudian kita bersyukur hari ini keren sekali negara sudah hadir, sudah ada undang-undang pesantren. Malah sekarang penting kami sampaikan waktu kemarin kita ke Asadiyah, saya kira beserta teman-teman dari Direktorat Pesantren, kita bertemu dengan Pak PJ Bupati Wajo. Dan ternyata ada analisa yang disampaikan oleh PJ Bupati Wajo yang menyampaikan bahwa sekarang fenomena yang ada di Kabupaten Wajo, utamanya di Sengkang itu, ternyata kemudian andaikan SMP SMA itu tidak mengadopsi sistem pembelajaran di pesantren, maka bisa-bisa mereka kehabisan siswa baru. Kenapa? Karena fenomenanya orang tua sekarang itu fenomena yang di awal-awal pendidikan dasar dan menengahnya semua akan membawa anaknya di pondok pesantren. Sesuatu yang jauh berbeda dengan pada masa dulu. Pada masa kami di pondok itu justru orang tua bangga ketika anaknya di SMA, ketika anaknya di sekolah, sementara tidak terlalu percaya diri ketika anaknya di pondok pesantren. Nah sekarang yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati Wajo waktu kita mendiskusikan di rumah jabatannya Pak Menteri Agama sebagai Ketua Umum Pesantren Asadiyah itu, ternyata fenomena itu disampaikan oleh Pak PJ Bupati bahwa sekarang ternyata terbalik faktanya. Andaikan SMP dan SMA itu tidak mengadopsi cara-caranya pesantren, maka tidak ada orang yang mendaftar di sekolah. Akhirnya kemudian sekarang di sekolah-sekolah yang ada di sana itu juga mengadopsi ada hafal juz amma, ada hafal juz berapa juz selama kira-kira 3 tahun anak itu berada di sekolah itu. Andaikan tidak mengadopsi, kemudian ada program salat duha, kemudian ada juga kegiatan perjusa, perkemahan Jumat Sabtu yang di dalamnya sebenarnya adalah mengadopsi ngaji kitab di pesantren atau kemudian ada kegiatan sholat lailnya di malam Sabtu itu atau di malam Minggu itu di perkemahan Sabtu dan Minggu atau Jumat dan Sabtu itu. Nah, jadi fenomena-fenomena ini yang dulu kemudian di pesantren itu kita tidak percaya diri, sekarang fenomena itu terbalik. Ternyata sekarang masyarakat kita justru sangat bangga ketika kemudian putra-putrinya melanjutkan studi di pondok pesantren.